Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nomor 52. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wandur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Fafham qawlahu alaihi salatu wassalamu wa ta'ammal hadal amra in kunta dha fahmin. Dan perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulullah karena menuruti perintah Allah dan Rasulullah, maka hijrahnya akan sampai diterima oleh Allah dan Rasulullah. Dan siapa yang hijrahkan kekayaan dunia yang akan didapat atau karena perempuan yang akan dikawininya, maka hijrahnya terhenti pada apa yang ia hijrah kepadanya. Camkanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan perhatikan persoalan ini jika engkau mempunyai kecerdasan pemahaman. Ini adalah dalil yang sahih dari Rasulullah tentang hijrah, bahwa barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya sampai, dan barang siapa yang hijrahnya karena kekayaan dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya hanya sampai kepada yang ditujunya. Hadirin, masalah niat ini menentukan, sangat menentukan, dan besar kecilnya amal tergantung dari niatnya. Amal yang sederhana tapi niatnya ikhlas bisa besar di sisi Allah. Amal yang dianggap dahsyat tapi niatnya tidak ikhlas bisa tidak ada arti sama sekali dalam pandangan Allah. Maka tidak cukup kita hanya sibuk untuk beramal, tapi kita wajib sibuk menelisik niat sebelum beramal, ketika sedang beramal, dan sesudah selesai beramal. Karena ikhlas itu ada di 3 tempat, di awal, di tengah, dan di akhir. Sebelum beramal, ketika sedang beramal, sesudah beramal, ini sangat berpeluang berbeda-beda niatnya. Hadirin, yang bakal sirna seketika adalah kalau kita beramal dan amalnya itu ternyata hanya ingin duniawi. Begini, dunia ini sepenuhnya digenggam oleh Allah, milik Allah, tidak akan sampai kepada kita kecuali kalau Allah menyampaikan. Jadi sangat percuma kita beramal ingin dunia, karena yang punya dunianya adalah Allah. Rugi kita beramal ingin dapat jabatan, padahal yang menentukan jabatan itu adalah Allah. Mendingan langsung saja beramal lillahi ta'ala. Apa yang Allah tahu manfaat untuk kita dan Allah berikan pasti sampai. Seperti dakwah. Ada yang dakwah seperti ini ingin dikagumi orang, ingin dipuji orang. Padahal orang bisa kagum ke kita, itu Allah yang ngebalikin hatinya. Ada yang dakwah ingin dipuji, padahal keluarnya lisan memuji itu dengan izin Allah. Tapi berhenti kita di sana.
Mungkin Allah ngasih, ada orang yang memuji, mungkin tidak dikasih. Tapi sudah selesai itu amalnya. Tidak nyambung kepada Allah. Ada yang berdakwah ingin amplop, padahal yang nakdirkan kita dapat rezeki adalah Allah. Kalau kita dakwah hanya ingin imbalan uang, bisa dikasih, bisa tidak dikasih oleh Allah. Kalau dikasih, dia berhenti sampai di sana. Kalau tidak dikasih, ya uangnya tidak ada, ya pahalanya tidak ada. Jadi sudah hadirin, sekarang kita pendekkan sajalah. Kenapa kamu melakukan ini? Supaya Allah ridho kepada saya. Selesai. Kalau Allah ridho ke kita, mau diapain saja kita, udah itu yang terbaik. Mau dipuji, mau dicaci oleh orang, asal Allah ridho, udah bagus. Mau dikasih uang atau tidak, mau sembuh atau tidak, mau dihormati atau tidak, enggak ada masalah. Mau punya jabatan atau tidak, mau jodoh atau tidak, asal Allah sudah ridho, sudah selesai itu, kita dapat yang terbaik. Jelas hadirin? Ngapalin Quran mau apa? Saya ingin setiap huruf yang dibaca membuat Allah semakin ridho kepada saya. Selesai itu. Hafal atau tidak, tiap orang beda-beda garisnya. Ada yang dimudahkan, ada yang dilambatkan, ada yang dilamakan, ada yang tidak hafal-hafal. Tapi kan keridhoan Allah mah dapat. Apakah kalau cepat hafal Allah ridho? Belum tentu. Belum tentu. Mungkin ada yang cepat hafal tapi jadi ujub. Di mana keridhaan Allah bagi yang ujub? Mungkin dia cepat hafal tapi jadi ria. Di mana keridhaan Allah bagi yang ria? Dan orang-orang yang mencari keridhaan Allah menjadi ringan hidup ini. Contoh berumah tangga. Pasti banyak masalah. Kalau berumah tangga mencari cinta istri, cinta suami, kekaguman anak-anak, udah pasti berat. Karena belum tentu oleh Allah dibuat kagum. Tapi kalau menata rumah tangga supaya Allah ridho, walaupun kurang dihargai, walaupun kurang dihormati, walaupun kurang dibalas budi, dia tetap tenang. Dan ada waktunya nanti Allah mengangkat derajat orang-orang yang diridhoinya itu. Jadi selidiki terus niat. Mau berkuda apa? Ingin kelihatan jagoan. Terus kalau udah kelihatan jagoan mau bagaimana? Iya, kalau oleh Allah dijagokan. Kalau di sepak kuda kan mudah bagi Allah untuk melempar kita dari kuda. Sedangkan kuda itu sepenuhnya dalam genggaman Allah. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan semuanya takluk kepada apa yang Allah kehendaki. Jadi percuma sekali kita berharap dari makhluk. Karena makhluk yang kita harapkan itu, dia tidak ada daya kecuali Allah yang menguatkan. Dia bodoh kecuali Allah yang menuntun. Dia tidak punya apa-apa kecuali Allah yang nitipkan. Kita berharap kepada yang tidak ada daya, tidak punya, dan tidak tahu mau ngapain. Kalaupun dia ditakdirkan berbuat sesuatu, selesai amal kita sampai di sana. Saya berbuat sesuatu supaya jadi jodoh. Oh, udahlah. Kalau mau baik, baik saja. Jodoh mah Allah yang ngatur. Nanti jodoh dapat, pahala dapat. Begitu kan? Bolehkah saya ke Darut Tauhid mau nyari jodoh? Tidak dilarang. Tapi mau apa kalau hanya nyari jodoh? Saya datang ke pengajian, semoga Allah ridho kepada saya. Kalau toh dikasih bonus jodoh, ya alhamdulillah. Ya belum tentu jodoh saudara di sini. Udah dicari seteker kebek, kalau jodohnya nggak ada di sini, tidak pasti enggak. Berobat, kenapa berobat? Ya Mas Soleh. Mudah-mudahan Allah suka melihat saya berobat. Sembuh atau tidak ada Allah yang punya. Kalau baik sembuh mudah-mudahan disembuhkan. Kalau memang baik sembuh mudah-mudahan disembuhkan. Ya. Kira-kira lebih ringan tidak hadirin?
Ini sebetulnya rahasianya amal tuh. Dan ini lebih susah daripada amalnya itu sendiri. Kalau ngajinya lebih mudah daripada ikhlasnya. Ceramah ini lebih mudah daripada ngejaga niat. Amal yang dianggap berat, jihad, fisabilillah, itu kan berat sekali. Itu lebih ringan daripada niat. Karena niat berjihad juga kalau salah bisa tersungkur tuh jadi ahli neraka. Kalau ingin dianggap mujahid, pahlawan. Dan oleh Allah dikasih tuh orang-orang nyebutnya, wah dia hebat, dia pejuang, dia pahlawan. Dan dia mengakuinya, hilang tuh. Wah kalau gitu saya nggak akan banyak amal lah, takut salah niat. Baru mikir gitu aja udah ngaco ya. Beramal. Sebelum azan, tanya dulu niatnya apa. Benarkah kita ingin menyeru orang ke jalan Allah lillahi ta'ala atau ingin kelihatan suaranya merdu, ingin kelihatan nafasnya panjang? Itu ada tuh kriteria keriaan di dalam azan. Ingin dianggap menggetarkan hatinya atau ada calon mertua di sana? Siapa tahu dia tergetar, padahal yang ngebulak-balik hati calon mertua Allah. Dibikin aja enak lihat dengar adzan dia. Atau oleh Allah suaranya diselipkan, Allah, atau kelewat hadirin jadi komat. Kan fatal ya gak? Oh serius? Ada di ruangan ini yang pernah melakukannya dulu. Dia adzan di sebuah masjid agar si bapaknya yang dia taksir itu ngedengar. Sampai selesai adzan yang keluar pembantunya. Ada nggak bapak? Oh lagi keluar kota sekeluarga. Langsung pulang dia nggak sholat di sana. Padahal azan jelas tidak ikhlas ini hadirin. Untung Allah mengampuni. Saya tidak akan ngasih tahu siapa orang. Masa ngasih tahu diri sendiri nggak enak. Sedang beramal bisa belok itu niat. Azan ikhlas ya Allah lillahi ta'ala. Semata-mata karena engkau. Sedang azan ada yang muji. Wih, ini azan menggetarkan jiwa, merasuk sukma, tidak ada tandingannya. Pindah dari ingat Allah ke ingat dia. Lebih merdu lagi itu. Karena rindu pujian itu. Selesai azan, belum tentu selamat. Siapa tadi yang azan? Ini enak pisan. Ada tandingannya. Persis seperti adzan Mekah Madinah dicampur. Waduh, nggak kuat. Sebetulnya saya tidak ingin ngaku Pak, sambil ngacung. Jadi hadirin, inilah sebetulnya rahasia di antara rahasia mengapa orang bisa bahagia, mulia. Sebetulnya bukan pada amalnya, intinya sih pada niatnya. Karena tauhid itu adanya pada niatnya. Ketauhidan seseorang makin bersih dari mengharapkan sesuatu selain Allah, makin murni, wah makin berkualitas. Mungkin ada yang bicara, wah kalau gitu mah saya mah nggak pernah ada ikhlasnya. Sama, saya juga belum menemukan nih yang ikhlas. Ini aja gini-ginian belum tentu tulus nih. Bisa jadi pengen dianggap ikhlas, ya kan? Kan ceramah tuh bisa acting. Ah, saya mah orang bodoh. Nah, padahal dia merendah tuh untuk ngangkat diri tuh. Ah, saya mah orang fakir ilmu. Nah, padahal dia tuh lagi ngangkat, oh ini tawadu. Sama tuh ikhlas hadirin. Karena orang yang tawadu, merasa diri tawadu, itu ciri-ciri nggak ikhlas. Saya nih orang tawadu, itu benar-benar. Jadi gimana tong, pusing bener ini. Dan memang ini mah amalan seperti semut hitam, berjalan di atas batu yang hitam, di malam yang kelam, seperti itu. Mau tahu rahasianya supaya ikhlas? Dan gak mau pada tahu hadirin. Nah nyebut mau tuh harus ikhlas, jangan kepaksa. Ilmunya sih sejauh mana kita bisa putus harapan dari makhluk, di sanalah. Sepanjang ada gitu di hati itu. Ingin dilihat, ingin diberi. Kita ngobrol baik padahal
ngarap-ngarap sesuatu, ada yang di tangan orang. Itu sudah mulai penyakit. Harusnya lepas. Allah lah satu-satunya pemilik karunia, penentu segala-galanya. Ini nggak bisa ngasih apa-apa tanpa izin Allah. Makin lepas, nanti jadi sama. Ada orang, tidak ada orang, sama. Allah ada, benar? Orang tahu, orang tidak tahu, ya sama saja. Allah tahu, nggak ngotot, harus orang tahu. Orang lihat, orang tidak lihat, sama. Kalau kita bagusnya kalau ada orang, tidak ada orang tidak bagus, ciri. Kan salah satu ciri orang munafik, itu solehnya di depan orang. Kalau ada orang dia soleh, tapi ketika dia menyendiri, dia punya dunia maksiat sendiri. Gampang kalau ingin tahu tingkat keikhlasan kita, ada orang, tidak ada orang, sama tidak kebaikan kita. Kalau kita baiknya cuma ada orang, munafik kita tuh, harus tobat. Lihat lagi, puji, caci sama tidak. Kalau dipuji semangat, happy. Kalau tidak dipuji, semangat. Kalau dicaci, patah semangat. Udah ciri tuh, nggak ikhlas. Ya, padahal yang ngegerakin dia muji, nyaci juga izin Allah. Untuk ngetes. Makanya kalau kita berbuat baik, tidak ada yang muji, ya sudah nggak apa-apa. Ya Allah memang lagi nguji. Kita udah berbuat baik, malah dicaci, itu nambah latihan ikhlasnya. Makanya kalau orang yang senang pujian tuh gelisah hidupnya tuh. Kenapa gelisah? Ya kan Allah tahu isi hati kita. Ini Allah tahu dia nih. Dia lebay. Orang yang mencari-cari penilaian makhluk tuh tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Ya oleh Allah dibuat tidak tenang. Karena sudah melanggar. Harusnya ikhlas. Makanya orang-orang yang ikhlas mah anteng aja. Puji, caci, ember jatuh sama. Yang keempat tadi apa? Orang ikhlas mah nggak pengen dihargai. Makin pengen diperlakukan spesial itu makin kurang ikhlas. Lempeng we. Nah, penghargaan orang mah nggak ada apa-apanya. Cuman nyeneng-nyenengin nafsu. Tuh. Orang kan menghargai kita tuh karena dia nggak tahu siapa kita. Nah kalau dibuka mah nggak ada yang menghargai kita, betul? Saudara sekarang sini duduk, salam, merunduk. Karena saudara tidak tahu dosa saya, maksiat saya. Nah orang-orang yang tidak jujur melihat dirinya menikmati dan nagih perlakuan spesial. Kalau nggak dihargai tersinggung. Tapi orang yang ikhlas mah lempeng we, udah tahu bahwa kita ini dihargai karena Allah ngasih tutup. Dan mudah bagi Allah ngebuka aib kita. Nggak bisa ditolak itu. Kalau Allah mau membeberkan aib, kebuka saja. Nggak ada cara buat nutup-nutupinnya. Allah kan tidak bisa dicegah kecuali Allah sendiri yang mau. Bukankah kalau kita nutupin aib orang lain, Allah akan menutup? Ya, tapi bukan berarti menutup aib membuat Allah menutup. Ya, menutup aib itu perintah Allah. Sesudah kita nutup aib kemudian Allah mau ngebuka aib kita, pasti ada kebaikan. Allah juga udah tahu kalau kita dibuka semua mah hancur. Mungkin dibuka dikit aja supaya kita tobat. Mana yang bahaya? Takut kebukanya aib, takut tidak diampuni Allah. Jawab. Nah, banyaknya kita mah lebih takut kebukanya aib daripada takut tidak dapat ampunan Allah. Berarti kita masih dunianya penilaian makhluk. Orang-orang yang ikhlas mah, udah we lempeng. Udah tahu Allah maha baik. Kalaupun aib kita misalkan terbuka, ya tobat. Tapi gara-gara saya terbuka aib, saya jadi dikucilkan, saya jadi dipecat, saya jadi dijauhi teman-teman. Ya mungkin itu sarana penggugur dosanya di sana. Mungkin sesudah itu kita ngerasain gimana dihina, gimana dikucilkan. Sesudah itu kita nggak takut lagi dengan penghinaan orang. Dan nggak ada apa-apanya.
Ternyata dihina, rezeki tetap Allah yang ngatur. Kapan kita terangkat derajat, tetap Allah yang ngatur. Kan Tuhan kita bukan mulut orang. Lah sampai jeding jebleh, yang nentukan takdir siapa? Allah. Selama ini kita menuhankan pujian orang, takut dihina orang, bangga didatengin orang, tertekan dijauhi orang. Kayak ke Allah nggak mikir gitu. Orang lagi. Nah, mungkin nanti oleh Allah dibukalah dikit. Dulu dibuka oleh Allah. Tapi yang halal ya. Poligami kan halal. Nikah sah menurut agama, sah menurut negara. Langsung ngararambak. Saya jadi nyobain. Dihina rame-rame kayak apa. Dibully, dipermalukan. Dikucilkan, ya ternyata nggak mengurangi apa yang Allah beri, betul tidak? Halo? Dulu mah nggak ada sekolah, sekarang punya sekolah Allah titipkan. Dulu masjidnya bersahaja, sekarang alhamdulillah, dan nggak berkurang. Kalau kita dihina dan sibuk dengan penghinaan, nggak dapat apa-apa. Kalau kita dihina sibuk dengan apa yang Allah tutupi, kita bersyukur tuh dihina orang. Karena penghinaan orang kan cetek dibanding kehinaan kita aslinya. Betul? Iya kan? Saudara udah nyobain belum dihina? Udah? Bandingkan dengan kehinaan kita yang diketahui Allah dan ditutupi. Coba penghinaan kita, besar atau kecil? Kecil atau kecil sekali? Kecil sekali atau super kecil sekali? Gitu. Tapi ya kan hobi kita mah menuhankan diri. Hancur hati saya. Kalau hancur saya dikubur ya. Namanya sakit liver ya. Nah hadirin sekalian, makanya ayolah latih terus. Omongan-omongan gak enak tuh lebih kita perlukan daripada pujian. Beneran. Dihina, dicaci, diremehkan itu lebih manfaat untuk mujahadah kita. Dibanding dipuji, dikagumi. Asli hadirin. Pendapat kita tidak diterima, itu lebih menguatkan kita daripada setiap pendapat kita diterima. Tapi ini pendapat yang benar. Sok tahu lo, baru begini aja. Nyesek, padahal ini pendapat benar. Tenang saja. Tenang, jernih. Kan tidak harus sekarang dia untuk menyadari, betul? Gini. Ini penting nih ya. Tenang. Ini adalah fakta, benar. Tapi kebenaran yang kita sampaikan didustakan. Bahkan diremehkan. Dengar, Allah tahu kalau ini benar. Tahu tidak? Kenapa dia mendustakan? Ini untuk melipat gandakan kesabaran kita. Dan mudah bagi Allah untuk membuat dia menyadari apa yang kita sampaikan. Tidak harus lewat kita. Kita udah ngomong benar, ditertawakan, didustakan. Dan kita sabar, kita pasrahkan ke Allah. Apa sulitnya bagi Allah membuat dia merenung? Benar juga ya yang diomongin. Atau digerakkan hamba Allah lainnya. Kang, itu benar tuh yang disampaikan. Oh iya, tidak harus lewat kita. Karena kalau kita meyakinkan dan diakui, bisa ujub tuh. Sesudah saya jelaskan ya, ujub hilang pahalanya. Betul? Makanya tenang hadirin, kalau kita didustakan tuh jangan emosi. Nambah tuh pahalanya. Pahala benar, pahala sabar, pahala menahan diri, pahala tawakal. Jangan menganggap kita yang bisa ngebolak-balik hati orang. Itu ujub. Fadzakir innama anta mudzakir. Kita mah cuma mengingatkan, Allah yang membolak-balik hati. Makanya dakwah teh jangan merasa
Habis selesai ceramah, datang SMS. Nuhun AA, ceramahnya menggetarkan jiwa saya, membuat saya tersadar. Memang begitulah. Hilang pahala saya. Padahal Allah yang mendatangkan, Allah yang membuat bisa ngomong, Allah yang membulak-balik hati orang. Kita menebeng, sudah selesai. Makanya jangan ngarep-ngarep apa-apa dari makhluk. Ini maaf ya, harus digarisbawahi, jangan ngarep-ngarep itu untuk kepentingan pribadi. Tapi ngarep-ngarep orang jadi baik, itu harus. Ngarep orang jadi soleh, dan ngarep-ngarep kita manfaat, itu harus. Tapi ngarep-ngarep sesuatu dari dia, ingin muji, menghargai, memberi, balas budi, terima kasih, stop, jangan. Karena dia tidak akan bisa melakukan apapun tanpa izin Allah. Mending minta keridhaan Allah saja sudah cukup. Dan keridhaan Allah tidak harus identik dengan kita dapat uang, dapat pujian, dapat pangkat. Enggak, mungkin dengan dapat penghinaan bisa jadi. Gitulah hadirin sekalian. Dunia ini, dunia mujahadah ini adalah dunia menikmati hal-hal yang tidak enak. Pada umumnya kita ingin lancar, lapang. Padahal bisa jadi peningkatan iman itu dalam kesulitan. Ya, saya merasa waktu ke Australia dulu, waktu di Geladah Lama, zikirnya kuat sekali. Dan membuat ancaman itu atau situasi itu membuat sebelum ke sana tuh jadi banyak ngaji di pesawat itu. Coba, itu kan kesulitan. Kalau lancar, alhamdulillah, saya malah lancar, aku sedikit cepannya ke saya. Bismillah, beres tuh. Ujub. Dulu ada teman ditagih oleh debt collector. Debt collectornya terus pantar, lebih kurus. Hilang tuh dengkinya, zikirnya. Tunggu dulu, saya belum punya uang. Bayar dong. Ya, kalau saya punya uang saya bayar. Takut dia, kurang zikir. Datengin debt collector 3, gede-gede. Bayar. Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Coba itu. Itu kan karunia Allah. Mana sih yang paling penting teh jadi ujub, jadi zikir. Sekarang anjing datang. Hai. Ompong anjingnya. Kurang zikirnya. Kalau seserian, naon sih ya. Begitu ada. Coba Doberman dan giginya kebanyakan. Allah, ya Allah. Kan yang paling penting dalam hidup ini jadi berlindung ke Allah. Gini hadirin. Ujian yang menimpa itu bukan untuk mengukur seberapa hebat diri kita. Salah. Kita tidak usah menunjukkan kehebatan di hadapan Allah. Ujian yang pahit dan sulit itu adalah untuk mengukur seberapa kuat kita menghibah pertolongan Allah. Itu yang benar. Makanya enggak usah merasa kuat dan tidak ada apa-apanya kekuatan kita. Yang ada apa-apanya justru merasa lemah di hadapan Allah. Ketika kita ngulumbruk, tidak ada daya di hadapan Allah, itulah saat yang terbaik dari sebuah ujian. Jadi bukan, tenanglah, saya mau udah nyobain situasi kayak gini, saya punya pengalaman. Itu teh ngangkat diri. Mudah bagi Allah untuk meremukan semua pengalaman. Karena tidak ada yang jago, tidak ada yang ahli, tidak ada yang pintar. Yang ada tuh satu, pertolongan Allah. Kita berlatih mah tidak ada apa-apanya. Kalau yang jagoan selamat atau enggak pada mati? Ya, maaf ya, ada dan 3 kalau tidak salah saya dengar cerita, sangat mahir bela diri. Jagoan. Hadirin, meninggalnya apa? Itu mobil, ganjal mobil jatuh, meninggal. Tidak bisa dilawan. Ya. Tidak ada yang bisa melawan takdir. Nah, kecuali doa yang Allah taufikan ke kita. Makanya kalau ada masalah itu jangan sampai merasa ilmu, pengalaman, relasi, ikhtiar bisa menyelesaikan. Itu harus kita lakukan, tapi itu cuman amal soleh. Allah menguasai semuanya secara sempurna. Ngebulak balik hati,
yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Allah itu dalam kesibukan. Semuanya makhluk itu mengharapkan, memerlukan pertolongan Allah, dan setiap saat Allah dalam kesibukan. Tapi kesibuknya bukan kayak sibuk kita yang riweuh ya. Ini semua diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Kita kan tidak ngurus diri sendiri. Menghidupkan, mematikan, mengedipkan, menaikkan derajat, pangkat, ngasih rezeki, ngambil, mematikan, menyakitkan, menyembuhkan, membahagiakan. Oh, semua makhluk. Semuanya, bukan cuman kita. Yang jodoh-jodoh itu bukan cuman kita yang dijodohkan. Kucing, ya kan? Kucing nggak naksir kepada kambing. Enggak. Padahal dia binatang, bisa aja kan salah alamat, betul? Enggak, oleh Allah diatur. Kucing cinta ke kucing lagi. Dan kucing pasti cinta ke kucing betina ya. Kucing jantannya nggak akan salah tuh. Nah, LGBT orang kucing. Masya Allah. Semua diurus, termasuk jumlah oksigen yang ada di sini. Ini yang paling sederhana yang harus kita tafakuri. Ini semuanya mengeluarkan karbon dioksida. Betul? Gitu. Sedang saya memerlukan oksigen. Sedang saya tidak tahu ngebedain karbon dioksida dan oksigen. Yang masuk ke sini demi Allah oksigen. Ayo, gimana memilah-milahnya? Hah? Waduh, rumit sekali ya kan? Bisa nggak ceramah-ceramah? Dan kalau pakai alat kurang wibawa ya nggak? Pakai kapas 2 aja udah nggak ada wibawa, betul tidak? Sok penceramah pakai kapas 2 begini, lalu ini pakai sangka jenazah ya kan? Horor. Sayang orang teh terlalu sibuk dengan urusan-urusan sampai lupa ke Allah, benar? Padahal yang namanya asyiknya hidup itu ya dengan Allah. Siapa orang yang paling dicintai Allah? Adalah siapa yang paling banyak diingat oleh Allah secara spesial. Semuanya diingat oleh Allah, tidak ada satupun ya yang lepas. Tapi Allah mengingat secara spesial seseorang. Siapa? Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi kalau ingin tahu siapa orang yang paling dicintai Allah, dialah orang yang paling banyak ingat ke Allah. Kan itu dalilnya, ingat Allah, Allah ingatnya spesial ya. Semuanya juga diingat, tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah, ilmu Allah, genggaman Allah. Tapi ada orang yang diingat Allah secara spesial, yaitu orang yang paling banyak ingat Allah. Kalau ingat Allah itu on, lampu nyala. Kalau lupa ke Allah itu off, jujur. Banyak nyalanya, banyak gelapnya. Jujur. Kita mah dalam sholat juga Allah on, off. Assalamualaikum on, gitu. Gelap ya teman. Kenapa hidup kita riuh? Ya karena kita mah gelap. Banyak lupanya. Nah makanya salah satu tekniknya adalah niat ini yang membuat ingat. Karena semua perbuatan kalau diawali dengan niat, mau minum, makan, bicara, bergerak, jadi kontak terus ke Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ya, dengerin ini masalah yang kita anggap hebat, pelik, gawat. Itu semuanya tidak ada apa-apanya dibanding kerumitan tubuh kita. Betul? Mana yang lagi liur? Waduh, orang ngeliur sih. Tata, itu bukan duit. Bari ngagiling tiap hari. Sambil ngomong tidak punya duit, tipu. Bener naon pisan, beri makan, ngopi, berpakaian, teduh. Hadirin, banyak sekali kecetekan-kecetekan yang menyita perhatian pikiran kita dan melupakan Allah. Benar? Pada semua urusan itu goalnya adalah jadi ingat ke Allah. Kita dibuat punya keinginan supaya minta ke Allah. Kita dibuat merasa terancam supaya berlindung ke Allah. Gitu. Semuanya juga cuma satu, supaya ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah
intinya dalam hidup ini, zikrullah ta'ala. Kalau kita udah ingat Allah, nanti tanggungan Allah. Hati dibikin tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hati akan tentram jika ingat Allah. Ini otak kan milik Allah nih. Kasih ide, kasih input, ketemu orang. Aduh, kebetulan mana ada kebetulan. Allah yang ngatur. Tiba-tiba lagi duduk. Ada yang ngarewos dari samping. Kang, tolong cariin jodoh. Saya belum punya. Oh, orang lelaki, itu berarti bukan jodoh. LGBT. Salah hadirin. Siapa tahu lagi duduk. Ini sebelahan gini tuh belum tentu tidak ada hikmahnya. Kalau digali bisa banyak hikmah. Dan tidak ada yang kebetulan. Ini mikir dengan izin Allah. Ketemu orang dengan izin Allah. Ada yang mau ngasih rezeki, Allah yang menggerakkan. Apa yang keluar dari kekuasaan Allah? Tidak ada. Makanya harusnya urusan apapun membuat kita terus minta tolong ke Allah. Sekarang kita sakit. Coba bakteri itu tasbih terus dia. Masuk ke perut kita, izin Allah. Bikin kita mules, izin Allah. Benar? Bagaimana mungkin sakit tidak membuat kita minta tolong ke Allah, sedang sakitnya juga izin Allah. Sekarang obat nggak bisa apa-apa kecuali Allah takdirkan sembuh. Obatnya sama, sakitnya sama, sembuhnya beda. Kenapa? Jawab atuh hadirin. Saya memang tidak berharap apa-apa. Tapi kan nggak lucu saya ngomong sendiri, jawab sendiri. Nanya ini hadirin. Kenapa obatnya sama, dokternya sama, sakitnya sama, makan obatnya sama, sembuhnya beda? Karena yang menyembuhkan Allah, bukan obat, bukan dokter. Kenapa saudara lebih cakep, tapi itu wanita naksirnya ke sahabat saudara? Jawab. Padahal saudara udah banyak gaya, rambut udah dikeriting, jaket minjem. Tapi tetapnya enak kan lihat saudara ya. Sebab yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Jadi nggak usah saudara pinjem jaket, banyak gaya, ngambil kembang tetangga. Allah tahu, kasihin kembang, tahu-tahu dia alergi serbuk sari. Dia diopname gara-gara kembang saudara, boro-boro jodoh, ditagih saudaranya. Halo? Kalau yakin segala urusan dalam genggaman Allah, insya Allah kita lebih tenang. Masalah terbesar kita tuh delay, telat ingat ke Allahnya, atau bahkan enggak ingat sama sekali. Kayak ngaji gitu ya. Ya tapi siapa yang membuat ingat? Selain Allah, betul tidak? Nah, kita mah enggak minta tolong dulu, seakan-akan ngaji teh bekal ingat, diulang-ulang bekal ingat. Kata siapa? Akwet lagi, Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Nanti ingin ini. Allah yang membuat kita lapar. Kan kalau Allah mau betul langsung atuh perutnya ya enggak? Isi paten. Tapi udah enggak rame, enggak lapar-lapar. Garing. Elok haus. Supaya apa? Supaya ingat Allah yang menyediakan air. Kadang ditahan, kadang dibuat jangka. Nah, makin kita terus kontak ke Allah dalam hal apapun, itu yang namanya bahagia, mulia. Nanti datang taufik bisa taat ke Allah. Ya, asal udah tahu rumus ini, jadi kita tahu sumber masalah kita itu adalah lupa kepada Allah, tidak ingat Allah. Nah, itulah hadirin, menurut yang saya pahami tentang ikhlas teh adalah saking ingat Allah di dalam segala urusan. Kata kuncinya adalah la haula wala quwata illa billah. Ini semua tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah yang menggerakkan, menguatkan. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, cara untuk membentengi kita dari perbuatan maksiat itu apa? Zikrullah eta mah atos paten pisan. Ini zikirnya gini, Allah melihatku, Allah menatapku. Hese maksiat ya kan.
Kalau nggak bisa ya Bashir, ya Syahid, wahai Allah yang maha menyaksikan, ya Qarib, wahai yang maha dekat. Baca ayat Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna Bashir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Berhenti tuh. Mau sambil dilihat oleh Allah? Kan? Mau? Ngerti nggak ini pertanyaannya? Kalau gini mah asa gampil pisan, teori hadirin gampil teh. Selebihnya mujahadah. Kayak gini belum, ini baru menang ceramah aja. Tapi ingin seperti ini dan berusaha seperti ini. Dan enaknya kalau dengan Allah tuh begini, kita sejengkal Allah sedepak. Jadi kata kuncinya kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang sungguh-sungguh, jadi hidayah itu Allah kaitkan dengan kesungguhan. Makanya disebut mujahadah tuh ya. Orang yang bersungguh-sungguh nanti tambah. Nah, orang enggak semua sungguh-sungguh. Tidak all out lah. Begitu? Nah, misalkan kita adek jatuh cinta ya ke seseorang, misal. Itu teh ada sebabnya, ada susah ujuk-ujuk jatuh cinta mah ya. Mungkin mata tidak terjaga. Teng, halo lihat teng gitu. Teng, teng 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 teng. Gini, setiap dosa yang tidak segera ditaubati, dia ganjarannya adalah kemudahan berbuat dosa lainnya. Jadi kalau kita maksiat, tidak segera tobat, kebuka tuh pintu maksiat lainnya tuh. Tidak tobat makin besar, makanya dari dosa kecil lama-lama bisa jadi dosa besar. Setiap kali kita berbuat baik, kalau ikhlas, ganjarannya adalah kemudahan berbuat baik lainnya. Ini yang paling enak nih. Ngaji ikhlas, dibuat nikmat eta baca Quran tuh. Yang tadinya sehalaman udah ngantuk, enggak ngantuk. Resep baca Quran tuh. Kangen. Nah, itu kan rezeki. Dari mana itu? Dari keikhlasan dia baca Quran. Sama ke majelis taklim juga. Kangen itu Allah yang membulak-balik hati. Ya, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gemi, saya berasal dari Sumatera. Yang ingin saya tanyakan yaitu karena sifat manusia itu suka dipuji, dan bagaimana cara kita untuk melatih agar niat kita selalu terfokus sama Allah, dan bagaimana seharusnya kita bersikap saat kita dipuji seseorang agar niat kita tetap hanya kepada Allah. Ya. Dan juga cukup sudah. Ini aja udah pusing banget ya. Jadi keinginan dipuji itu bukan pilihan kita itu. Kita kan ada hardware, ini nih fisik, dan ada software seperti sedih, jengkel, marah. Kita nggak ngerti kenapa ada itu. Kita kan nggak tahu. Kenapa ada suka, kenapa ada marah, kenapa ujuk sedih. Itu kan software yang sudah Allah tanam di dalam hardware ini. Seperti adek lihat akhwat misalkan, senang. Kenapa lihat pohon enggak? Ya, cuma pohon. Karena tidak ada softwarenya. Kecuali kalau ada hang, ya. Pogo karena tangkal, atau me itu beda ya. Itu ada kelainan software. Tadi pertanyaannya apa? Oh, kenapa pengen dipuji? Udah itu juga udah ada di sini. Masalahnya adalah pengen dipuji siapa? Jadi nggak usah dihilangkan pengen dipuji mah. Udah ada di sini. Tinggal masalahnya pengen dipuji siapa. Nah, banyaknya orang pengen dipuji oleh orang yang blow on, yang tidak punya, tidak tahu, dan nikmat dengan pujian yang tidak punya nilai manfaat. Sekarang belajar tauhid bahwa penguasa segala-galanya itu Allah.
tinggal digeser pengen dipuji oleh Allah. Kalau ada orang yang muji kita ya tinggal dibalikin saja ke Allah, benar? Karena yang membuat dia muji juga Allah. Nanti ada yang mencaci, kita ini Allah ngegerakin nih orang mencaci saya, berarti Allah ngasih tahu betapa banyak yang Allah tutupin. Gitu, nggak usah sakit hati. Zikir lagi yang jadi solusinya. Makanya kalau udah telat zikirnya ada masalah, lah. Pak Batik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ahyani. Yang ingin ditanyakan. Dari mana Mas Ahmad? Dari Banten. Masya Allah. Dalam rangka apa ke sini? Kuliah. Di sini? Iya. Alhamdulillah. Pada saat kita beribadah atau berbuat baik, itu kadang selalu ada niat yang buruk, niat yang tidak baik gitu Pak. Itu selalu kadang muncul gitu Pak. Selalu atau kadang ya. Ya kalau selalu kadang saya bingung. Kalau kadang-kadang tuh jarang, kalau selalu hampir sering. Selalu muncul gitu Pak. Selalu muncul. Apakah bisa gitu pikiran seperti itu dihilangkan atau gimana gitu? Ini nyindir saya ya. Jadi setan itu tidak pernah berhenti. Dengan ceramah seperti ini, setan juga cari strategi baru. Karena sebagiannya udah ketahuan sekarang. Dia kan ikut dengar sekarang, ya kan? Hah? Jadi cobalah zikirnya diperbanyak ya. Dan zikirnya teh sing ikhlas, karena zikir juga bisa ria. Ini gini tuh bisa ria lah hadirin. Karena ingin dilihat orang kita lagi zikir. Padahal enggak zikir, hanya aja gitu. Makanya salah satu zikir yang paling dahsyat dan paling aman adalah kalimah thayyibah. La ilaha illallah. Ini enggak kelihatan. Kalau subhanallah kelihatan. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau la ilaha illallah, buka aja bibir dikit, aman tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa. Tapi udah jarang, dah setan nggak mau kita pengen la ilaha illallah. Tapi kalau kita udah lolos ya hadirin, tidak berharap dari makhluk, itu lebih enak. Kalau rojanya sudah lepas aja, udah enak. Enteng hidup ini. Nah, untuk mencapai ke sana nanti biasanya ada ujian-ujiannya. Tidak dihargailah, tidak diterima kasihi, kebaikan kita diremehkan, dicemooh, pendapat kita yang benar juga didustakan. Terus aja. Itu adalah proses untuk mematangkan keikhlasan kita. Beneran hadirin. Jadi kalau suatu saat kita berbuat baik, bukan hanya tidak diterima kasihi, juga tidak dihargai atau dicemooh. Lempeng aja, dah Allah tahu ini baik. Benar? Ada yang salah tangkap, ditangkap, dipenjara. Dah Allah tahu dia enggak salah. Ya. Tapi pasti baik ini. Di penjara ini pasti ada sesuatu yang membuat dia dapat. Karena kebaikan tidak akan disia-siakan. Mungkin di sanalah dia bisa dakwah ke teman-teman. Mungkin di sana bisa menghafal Quran. Mungkin di sana dia bisa menemukan kenikmatan bersama Allah yang tidak didapatkan. Jadi kalau udah niatnya lurus dan benar mah, dia apa-apain juga gak apa-apa. Terakhir, yang mana? Mama tidak ada, ini dulu ya tadi udah. Acung juga deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Asep dari Bandung Barat. Jadi begini, ini di luar tema ya pertanyaannya. Apa hukumnya kalau kita memberitahukan kepada anak atau istri atau saudara gitu. Contohnya kita kan laki-laki satu-satunya misalkan gitu. Orang tua udah nggak ada atau udah tua gitu. Kita memberitahukan kepada saudara, anak atau istri seperti ini. Jangan seperti ini karena begini, jangan begini karena begitu, harusnya seperti ini. Nah gitu kan. Ya maksudnya yang baik-baik maksudnya. Tapi
dia teh enggak nurut gitu. Apa? Dia teh enggak nurut apa yang diperintahkan teh. Nah, apakah kita terus masih berdosa ataukah sudah saja memberitahukannya begitu? Harus tobat. Berarti niatnya belum benar, caranya belum benar, atau enggak cocok dengan kelakuan. Sing sabar mana Asya, innallaha masobirinnya. Oh. Kalau tahu ini ngomongnya enggak cocok dengan kelakuan, sing jalujur sih ya, sing jalujur. Padahal dia enggak jujur, ngomong benar, dibuat anaknya enggak nurut. Contohnya gini kan, seperti begini kepada saudara perempuan misalkan, kamu teh harus pakai hijab misalkan gitu. Tapi contohin ya. Perlu contoh. Apakah kita teh masih apa? Apakah kita terbawa dosa atau enggak gitu maksudnya? Tenang ya. Dan dia berjilbab bukan karena omongan kita. Dia berjilbab tuh dengan hidayah taufik Allah. Kita lihat saudara belum berjilbab, sampaikan dengan yang baik, diukur kemampuannya menerima ya. Kalau dia misalkan pangku dulu ya, kalau dia masih bayi ya. Tapi kira teh kamaran wae. Namanya bayi berjilbab, atuh tenan naon kumaha kuring we. Sing sopan, mungkin dia belum paham karena tiap orang ada titik pendekatannya masing-masing ya. Terus jangan berhenti. Dan yang menentukan dia bisa pakai mah bukan omongan kita. Kalau kita mah amal soleh. Mau berhenti pahalanya enggak? Terus we, jangan mengenal lelah. Orang yang berhenti teh orang yang merasa dirinya bisa merubah. Kalau dirinya dakwah itu amal, ya sudah terus we beramal ya. 1, 2 sudah selesai ya yang terakhir. Silakan. Assalamualaikum. Saya Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang bab ikhtiar, kan tadi sempat disinggung juga ya. Bahwa kan kita jangan menggantungkan diri dengan ikhtiar kita gitu ya. Ikhtiar itu amal soleh. Iya, ikhtiar itu sebagai ibadah aja gitu ya, sebagai ibadah amal soleh. Nah kan kalau saya bisnis gitu ya di bidang marketing gitu ya. Nah seringkali kan ikhtiar itu semacam penentu gitu lah ya, semacam penentunya. Ketika kita melakukan A, maka hasilnya misalkan jadi C gitu kan. Terus ketika itu dilakukan 2 kali lipat, maka seperti itu. Nah, atau mungkin gampangnya misalkan kita mau promosi, nyebar brosur, terus apa. Nah itu kan ikhtiar gitu ya, yang kita merasa dengan itu, misalkan itu dilakukan lebih, maka hasilnya bisa lebih gitu kan. Nah kadang menjaga hatinya itu seperti apa gitu ya. Karena seringkali terutama ya tadi di bidang marketing ini hal-hal kayak gitu sangat sering gitu terjadi dan itu mempengaruhi hati gitu ya, bahwa oh ini kalau nggak gini, atau misalkan menurun, oh ini karena ini gitu kan. Kita orang lain sering gitu ya, sedangkan mungkin secara hati kita nggak merasa itu sebenarnya bukan, itu kan Allah yang menentukan. Baik, gitu. tes aja begini, nanti kalau di sekolah ya yang menentukan nilai kan Allah. Tes aja, jangan belajar, nanti lihat ketentuan Allah apa, jendol tahu ya. Terus malas-malas belajar, lihat takdirnya apa. 2, all out belajar. Allah tuh menyukai orang yang sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah dengan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'zaz, janganlah kamu lemah. Jadi perintah all out itu ya. Batasnya apa gitu? Maksudnya apa kita batasnya melanggar hukum Allah atau enggak? Kalau all out ikhtiar, sholat bablas, ngaji bablas, semua bablas, berarti sudah tidak benar. Mungkin dikasih tapi barokahnya yang hilang. Ingat nggak teori bayi nangis? Ini ilustrasi. Misal nih bayi ya di box nyender. Mami lapar, mau mimi, mau nenen, mau nyusui ya. Tapi nangisnya santai, nyender. Apa coba kata ibunya? Shh, jangan nangis. Ibu lagi banyak kerjaan, nyuci, nyetrika, nanti lagi miminya ya. Si bayi kan mikir, ada jelas tuh si ibu rezeki gue.
Tapi kenapa malah disuruh nunggu gini? Apa yang salah nih ikhtiar gue? Gue harus evaluasi diri nih. Jangan-jangan tangisan gue kurang profesional dan kurang inovatif. Harus kuakui 3 bulan terakhir ini memang gak semangat dan monoton lagi. Gue aja jemu dengan tangisan ini, apalagi yang dengar. Oke deh, kita keluarkan tangisan terbaru, model paling mutakhir dan energinya. Saksikan men. CCTV dipasang ya semua. Lalu pegang ke box. Kenapa? Kenapa sayang? Jeng 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 jeng. Bisa dari dapur. Wow. Sing kenyang gitu. Kata bayi, gue ngerti sekarang. Walaupun rezeki udah deket, kalau gue malas-malasan disuruh nunggu. Tapi kalau all out, ngejar men, dan sekenyangnya, gitu. Mungkin, ya. Karena saya belum mengadakan penelitian bayi begitu. Tapi sunatullahnya ada. Kalau engkau ikhtiar begini, takdirnya itu. Kalau engkau sedekah, takdirnya engkau diberikan ampunan, ditolak bala. Kalau engkau kopet, hasilnya digigit anjing, ketimpa bata, gitu. Nah kalau berarti kan ibadah itu juga termasuk ikhtiar juga berarti ya? Iya. Karena kan ya tadi misalkan kita mengeluarkan budget yang besar untuk promosi, sedangkan bisa jadi ada orang yang budget itu dipakai buat sedekah misalkan atau bantuin orang. Benar. Tapi dia nggak promosi sama sekali, contoh ya misalkan. Benar, tergantung keyakinan dia. Oh tergantung keyakinan. Iya kan ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Kan ada kecukupan yang didatangkan karena dia all out tapi hatinya nggak cukup. Ada kecukupan yang didatangkan dari tawakal. Saya sebetulnya nggak mau cerita saya dapat motor, tapi ada tuh. Ya, tanpa harus berharap, minta. Nggak boleh. Kan salah satu latihan dari guru yang paling penting adalah tidak boleh berharap dari makhluk. Jangankan minta untuk kepentingan pribadi ya. Berharap jangan. Tersirat juga jangan. Karena tetap saja yang ngebalikin hati mah Allah. Cuman kalau dikasih, karena kita berharap kita nggak dapat poinnya. Tenanglah, Allah tahu pikiran kita, tahu hati kita, tahu keperluan kita. Selama ini aja kita dicukupi. Coba kalau kita harus minta semua keperluan. Jawab deh. Oh, ya Allah, tolong kedipkan mata saya dengan kedipan standar. Jangan terlalu cepat dan seimbang ya Allah. Tolong kumpulkan air mata untuk rumit. Jari ya Rob, ini yang memanjang jari, harusnya kuku. Tolong ya Allah. Rambut saya lupa belum berdoa, pantas nggak manjang-manjangin. Tolong ya komposisinya, kelenturannya ya Allah tolong. Oh rumit. Air ludah ya Allah kebanyakan. Coba kalau semua harus pakai minta, jantung saya ya Allah lupa minta didetakkan. Aduh repot. Dikit yang kita minta dibanding dengan yang Allah beri, betul? Saudara minta ngangguk nggak ke Allah? Coba nggak bisa ngangguk, dilenturkan. Wah Masya Allah. Ayo sing asik dengan Allah ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah ya Allah agar kami menjadi hamba yang benar-benar selalu ingat padamu. Yang tidak pernah lupa padamu. Jangan biarkan ada kesibukan yang melalaikan kami darimu. Jangan biarkan ada yang mempesona yang membuat kami melupakanmu. Ya Allah, jadikan segala urusan membuat kami semakin dekat denganmu.
Jangan ada pintu yang terbuka yang membuat kami menjauh darimu. Belenggu ya Allah hati ini agar selalu bersamamu. Agar segalanya hanya karena Engkau. Hanya di jalanmu, hanya untukmu ya Allah. Hanya Engkau yang menguasai hati kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rzuqna al-istiqomah ya Allah. Allahumma rzuqna al-istiqomah. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam mengingat-Mu. Istiqomahkan kami dalam ketauhidan. Istiqomahkan dalam kepatuhan. Istiqomahkan kami dalam menjauhi kemaksiatan. Kuatkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin. Semoga Allah yang Maha Menatap menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa ditatap Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.